Eh, lo kerja aja, gak usah ganggu istri orang. Viko tetap memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan mamanya walaupun bagian utama dari rumah itu hancur berantakan. Viko akan menyuruh para pekerja untuk merenovasi bagian rumah yang telah rusak. Untuk sementara waktu, Viko dan Arina akan tinggal di pendopo. Dan sebagai seorang arsitek, Reno dan anak buahnya lah yang akan menangani pekerjaan merenovasi rumah lama keluarga Pak Baskara. Ketika Arina tertidur, Viko ingin mengecek handphone milik Arina. Handphone Arina yang lama telah diambil alih dan disimpan oleh Viko karena Viko tidak ingin Arina terus berhubungan dengan Reno. Kini Arina menggunakan handphone dan SIM card yang baru dari Viko. Viko ingin memastikan kalau Arina tidak lagi berusaha untuk menghubungi Reno. Tetapi ketika Viko sedang memeriksa handphone Arina, tiba-tiba Arina mengigau sambil memegang pergelangan tangan Viko. Dengan mata terpejam, Arina meracau. Sambil menangis, Arina meminta agar seseorang jangan pergi dari hidupnya. Viko penasaran siapa orang yang dimaksud oleh Arina dan apa yang sebenarnya terjadi dulu kepada Arina. Kenapa Arina sering sekali mengigau sambil menangis? Bahkan Arina pernah tidur sambil berjalan dan memanggil-manggil ibunya sampai-sampai Arina tercebur ke dalam kolam. Ayahnya Arina masih hidup. Saya mau. Pak Baskara sangat kecewa karena Viko tetap memaksa untuk tinggal di rumah lama walaupun sebagian besar dari rumah itu telah hancur. Sia-sia saja Pak Baskara menyuruh anak buahnya untuk meratakan rumah itu dengan tanah jika akhirnya Viko bersikeras untuk merenovasinya. Kini Pak Baskara sedang mencari cara lain untuk menyingkirkan Arina karena akhirnya Pak Baskara tahu bahwa Arina adalah anak dari Bu Reni. Arina adalah saksi kunci dari kematian ibunya. Kamu dapatkan info itu secepatnya dan temukan dia. Saat ini Arina sedang mencari-cari bukti dan mencari orang yang telah menghabisi nyawa ibunya. Sebelum Arina berhasil, Pak Baskara bertekad untuk menyingkirkan Arina. Dia pun mulai mencari-cari tahu tentang masa lalu Arina, dan ternyata ayahnya Arina masih hidup. Pak Baskara memerintahkan anak buahnya untuk mencari di mana ayahnya Arina saat ini berada. Arina benar-benar menjalani perannya menjadi istrinya Viko ya. Reno mulai mengerjakan pekerjaannya bersama anak buahnya untuk merenovasi rumah lama keluarga Pak Baskara. Hana menemaninya karena diam-diam Hana juga sedang menyelidiki apa yang sebenarnya dulu terjadi di rumah lama itu. Tetapi keberadaan Reno di rumah lama itu malah membuat Reno merasakan cemburu karena saat ini Arina mulai terlihat begitu patuh pada Viko. Reno merasa semakin jauh dari Arina dan semakin tidak ada jalan untuk mereka bisa kembali bersama. Padahal Reno masih begitu mencintai Arina dan berharap Arina akan kembali bersamanya. Arina juga pernah mengirimkan pesan padanya yang mengatakan bahwa saat ini Arina masih sangat mencintai Reno. Sayangnya setelah itu nomor handphone Arina sama sekali tidak bisa dihubungi dan tidak pernah juga menghubunginya. Hana yang sudah tahu kalau Arina sebenarnya adalah mantan kekasih Reno mencoba untuk memancing reaksi Reno. Di depan Reno, Hana mengatakan bahwa Arina benar-benar mendalami perannya sebagai seorang istri. Hati Reno terasa pedih mendengar ucapan Hana, tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya karena dia tidak ingin Hana memberondongnya dengan berbagai macam pertanyaan tentang hubungannya dengan Arina. Biar masa lalu tetap jadi masa lalu. Diam-diam Arina dan Reno bertemu. Reno terus membujuk Arina untuk pulang kembali ke rumah utama. Arina meminta pengertian dari Reno kalau dia saat ini harus tetap bertahan di rumah lama demi mendapatkan sebuah kebenaran. Aku kira kamu yang paling paham. Arina sudah menceritakan semuanya tentang ibunya yang meninggal dunia karena dihabisi oleh orang misterius di rumah lama itu. Saat ini Arina sedang berusaha untuk menyelidiki siapa pembunuh ibunya dan apa motifnya menghabisi nyawa ibunya. Tetapi Reno begitu mengkhawatirkan Arina sehingga Reno merasa tidak rela jika Arina tinggal hanya berdua dengan Viko. Kenapa aku harus ngelakuin ini, Ren? Arina bersikeras meminta pengertian dari Reno, tetapi Reno juga bersikeras agar Arina pergi dari rumah itu. Karena kesal, Reno pun memutuskan agar Arina melupakan masa lalu mereka. Reno tidak ingin menyiksa batin Arina. Arina sangat kecewa dengan keputusan Reno. Dia tinggal di rumah lama itu bukan semata-mata hanya karena ingin tinggal berduaan dengan Viko. Arina. Dia hanya ingin menemukan jawaban dari apa yang selama ini dia cari. Arina kecewa karena ternyata Reno tidak mengerti dirinya. Padahal Arina berpikir hanya Reno yang mengerti akan dirinya.
Arina pun pergi meninggalkan Reno dengan marah. Rin, bukannya aku nggak percaya sama kamu, Rin. Reno menyesal karena telah tidak mempercayai Arina tentang perasaan mereka berdua. Tapi siapa? Reno masih teringat kata-kata Hana yang mengatakan bahwa balok penyangga dari rumah lama itu bukan patah tetapi seseorang sengaja menggergajinya agar rumah itu roboh. Reno juga memiliki pemikiran yang sama dengan Hana. Rumah lama itu masih kokoh karena masih rutin dilakukan perawatan. Tidak mungkin rumah itu tiba-tiba hancur hanya karena guyuran hujan. Mereka penasaran siapa orang yang sengaja melakukan hal itu. Oleh karena itulah Reno mengambil pekerjaan untuk merenovasi rumah lama keluarga Pak Baskara karena ingin menyelidiki siapa orang yang sengaja ingin menghancurkan rumah itu. Biar saya aja ngobati. Dan hal itu juga akan memberikan kesempatan pada Reno untuk bisa terus mengawasi Arina. Baru beberapa bulan menikah dengan Viko, Arina sering celaka dan sering sakit hingga mereka harus memanggil Dr. Firza dan menimbulkan kecurigaan di benak Dr. Firza. Reno tidak ingin Arina celaka lagi. Jadi secara diam-diam Reno masih ingin tetap menjaga Arina. Tanpa sengaja Reno hampir terjatuh dan tangannya terluka karena terkena balok saat mencoba untuk menahan badannya. Para pekerja ingin mengobati luka Reno. Arina yang melihat Reno terluka menjadi cemas dan khawatir. Dia pun mendekati Reno dan meminta kotak obat dari para pekerja. Arina lah yang akan mengobati luka di tangan Reno. Reno sangat senang karena ternyata Arina masih begitu peduli padanya. Tetapi sayangnya tiba-tiba Viko datang dan kembali menarik tangan Arina dengan kasar. Dia marah begitu melihat Arina sedang mengobati Reno. Viko pun memperingatkan Reno agar fokus bekerja bukannya mengganggu istri orang. Lo kerja aja, gak usah ganggu istri orang. Reno berusaha untuk menahan emosinya karena dia tidak mau membuat keributan di depan anak buahnya. Walaupun dadanya berkemuruh dan tangannya ingin sekali memukul Viko, tetapi Reno berusaha mengendalikan dirinya agar Arina tidak merasa stres. Rin, bukannya aku nggak percaya sama kamu, Rin.